KWJ Maranatha yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan melalui saat teduh pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami, membuka hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami mohon. Amin. Pada malam hari ini, kita bersama-sama belajar tentang mengenal Roh Kudus. Di dalam kamus bahasa Indonesia, roh artinya sesuatu atau unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya kehidupan atau nyawa. Yang kedua, roh artinya makhluk hidup yang tidak berjasad tetapi berpikiran dan berperasaan. Contohnya malaikat, jin, setan, dan sebagainya. Yang ketiga, roh artinya semangat atau spirit. Definisi kata roh dalam Alkitab berasal dari kata Ibrani ruah dan kata Yunani pneuma. Roh mempunyai beberapa arti, semuanya menunjukkan kepada apa yang tidak terlihat oleh mata manusia dan yang membuktikan adanya daya atau tenaga aktif bekerja. Roh Kudus adalah anggota ketiga tubuh ketuhanan. Dia adalah pribadi roh tanpa tubuh yang berdaging dan bertulang. Dia sering disebut sebagai Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan atau Sang Penghibur. Wujud dari Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati saat pembaptisan Yesus, seperti lidah api saat peristiwa Pentakosta, atau seperti obor yang ada di kitab Wahyu. Ibu-ibu KWJ Maranatha terkasih, siapakah Roh Kudus atau apa itu Roh Kudus? Mungkin ada orang yang berpikir bahwa Roh Kudus adalah sebuah kekuatan atau kuasa yang Tuhan berikan kepada orang Kristen ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi itu adalah sudut pandang yang salah. Roh Kudus adalah Tuhan. Kita percaya bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah satu pribadi, satu kesatuan yang sering kita sebut sebagai Trinitas. Roh Kudus adalah pribadi ilahi dan dia memiliki perasaan, pikiran, serta keinginan. Sebab itu, Alkitab mengajarkan untuk jangan mendukakan Roh Kudus, karena tindakan itu bisa melukai perasaan Allah Roh Kudus. Bisa dibaca dalam kitab Efesus 4 ayat 30-32. Mendukakan Roh Kudus itu ketika kita melakukan hal yang berdosa, baik melalui pikiran dan perbuatan maupun melalui pikiran saja. Baik memadamkan dan mendukakan roh
memiliki dampak yang sama. Keduanya sama-sama menghalangi seorang untuk beribadah. Keduanya terjadi ketika orang percaya berdosa kepada Allah dan mengikuti keinginan duniawinya. Satu-satunya jalan yang benar untuk diikuti hanyalah jalan yang membawa orang percaya lebih dekat kepada Allah dan kesucian. Bagaimana supaya kita bisa makin menjauh dari dunia dan dosa? Sama seperti kita tidak suka didukakan, kita juga tidak akan berusaha memadamkan apa yang baik. Karena itu, kita tidak boleh mendukakan atau memadamkan Roh Kudus dengan menolak mendengarkan bimbingannya. Kehadiran Roh Kudus dalam Alkitab bukan hanya di Perjanjian Baru atau setelah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Pribadi Roh Kudus atau Allah sendiri sudah ada sejak sebelum penciptaan. Hal ini tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 1-2. Roh Kuduslah yang membuat penciptaan alam semesta terjadi. Dalam Perjanjian Lama, kehadiran Roh Kudus seringkali ditandai dengan adanya nubuat. Untuk itu mereka percaya bahwa kehadiran Allah Roh Kudus adalah cara Tuhan untuk berkomunikasi dengan manusia. Roh Kudus dalam Perjanjian Baru ditulis banyak 90 kali dan salah satu peristiwa penting tentang bagaimana karya Roh Kudus adalah saat Maria mengandung Yesus. Tertulis di dalam Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Selama pelayanan Yesus di bumi, ia juga berinteraksi dengan Roh Kudus. Sebagai contoh, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus dalam bentuk merpati turun di atasnya. Terdapat dalam Matius 3 ayat 16-17. Atau ketika Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk mengalami pencobaan. Bisa dibaca dalam Matius 4 ayat 1. Karya Roh Kudus dalam hidup pengikut Kristus. Pertama kali pengikut Kristus mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus adalah saat kita bertobat. Karena Roh Kuduslah yang menginsafkan kita akan dosa dan membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup tanpa penebusan Yesus. Setelah kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Karya Roh Kudus yang lain sebagai pengikut Kristus, Roh Kudus memberikan setiap orang percaya karunia-karunia yang berguna untuk melayani dalam tubuh Kristus dan sesama. Setiap orang menerima karunia yang berbeda dan karunia-karunia itu akan melengkapi orang percaya untuk menggenapi fisik yang Tuhan berikan kepadanya. Roh Kudus akan menuntun kita sebagai orang percaya dan mengajar kita melalui kebenaran firman Tuhan.
Dia akan mengingatkan kita akan firman Kristus. Dan tidak hanya sampai di situ, Roh Kudus akan membuat kita mengerti dan memahami kebenaran itu. Dia adalah guru dan pengajar kita. Oleh karena itu, sangat penting ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita mengundang Roh Kudus untuk mengajar dan memberi pengertian kepada kita. Roh Kudus akan membantu kita dalam kelemahan kita dan dalam berdoa. Sebagai manusia, kita ini sangat lemah. Bahkan untuk berdoa, murid-murid Yesus minta untuk diajarkan. Tuhan tahu kondisi kita ini, sehingga Roh Kudus yang hadir dalam hidup kita akan membantu kita untuk berdoa. Bahkan ditulis kalau tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi bersyukurlah untuk kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kita bukan saja memiliki seorang penghibur, penolong, dan pengajar dalam hidup kita, namun juga seorang pendoa syafaat yang akan membantu kita ketika kita bergumul dalam doa. Kemudian Roh Kudus melengkapi orang Kristen untuk menjadi saksi Kristus. Kita tahu bahwa setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Namun kita tidak bisa menjalani panggilan ini tanpa Roh Kudus. Ia itu sendiri berkata setelah Roh Kudus turun atas kita dan dipenuhi dengan kuasa-Nya, baru kemudian kita bisa menjadi saksi-saksi bagi Kristus. Jadi setelah kita mengetahui semua kebenaran di atas, mari kita membangun hubungan dengan Roh Kudus. Mintalah tuntunan dan pimpinannya, dan mulailah berjalan dalam kuasa-Nya. Dan semua itu untuk memperlengkapi kita dalam panggilan kita, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus tentang penebusan dan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Allah mengutus Roh Kudus kepada orang percaya. Ia adalah pribadi Allah itu sendiri. Allah yang juga Roh sudah dinyatakan sejak mula penciptaan. Di Yohanes 4 ayat 24 dituliskan bahwa Allah itu Roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Maka kehadiran Roh Kudus memiliki banyak fungsi, peran, dan aktivitas di dalam semua aspek kehidupan manusia di dunia. Jadi kita tidak perlu takut menghadapi pencobaan yang datang kepada kita. Yesus Kristus mengatakan, Ia telah mengirim seorang penolong yang lain kepada kita. Nama penolong itu ialah Roh Kudus. Banyak di antara kita yang mengaku Kristen, bahkan telah menjadi Kristen sejak lahir, belum pernah kenal dengan penolong yang lain ini. Roh Kudus itu adalah persediaan harta rohani yang ajaib dari Tuhan. Roh Kudus telah dicurahkan untuk menolong kita mengalahkan kuasa gelap dan untuk memampukan kita hidup benar dan kudus di tengah zaman ini. Dialah penolong, Dialah penghibur, dan yang mengurapi,
Dia akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan mengingatkan kita, Dia akan mengajar kita, dan menuntun kita dalam iman. Dia akan menguatkan kita dengan kekuatan Tuhan untuk melawan dan mengalahkan setiap musuh iman di dunia ini. Dialah yang Alkitab katakan, roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Terdapat di ayat 1 Yohanes ayat 4. Janji Yesus dalam Alkitab Yohanes 4 ayat 16 mengatakan demikian, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur atas firman-Mu pada malam hari ini, di mana kami telah diingatkan bahwa Engkau akan memberikan kepada kami seorang penolong yang selalu menyertai kami selama-lamanya. Penolong yang selalu mengingatkan kami, penolong yang akan mengajar kami dan menuntun kami dalam iman, penolong yang akan menguatkan kami dengan kekuatan Tuhan untuk melawan dan mengalahkan setiap musuh iman di dunia ini. Kami memohon biarlah Roh Kudus-Mu selalu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menjalankan kehidupan ini seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin.